Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak ada nikmat yang kita rasakan lebih daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita untuk mempelajari sebahagian dari ilmu agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Dan tidaklah sebuah kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada kita, dan tidak ada sebuah keburukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kita untuk meninggalkannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga Allah kecuali orang-orang yang enggan. Maka bertanyalah para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan wahai Rasulnya Allah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, mereka pasti masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai, suara ana jelas enggak? Jelas. Kok ana dengarnya kurang jelas ya? Antum jelas? Mungkin speakernya ke sana. Yang penting jelas ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kemuliaan ilmu dan ahlinya. Para ulama menyebutkan terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, dan terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Namun yang ingin saya titik beratkan pada pertemuan ini adalah bagaimana ilmu ketika kita meraihnya membutuhkan kesabaran, dan bagaimana seorang itu dia beradab kepada ilmu dan beradab kepada ahlinya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sampai 100 lebih 100 tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Itu beliau sebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Baik, di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya ilmu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang agama, karena ilmu tentang dunia tergantung untuk apa dipelajari. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum
ketika menceritakan tentang sifatnya orang-orang kafir, Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan orang-orang kafir mereka mengetahui tentang kehidupan dunia, namun dalam urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang paling lalai. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, disebutkan di situ penyebutan amalan sebelum ilmu. Sampai kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadhihi maqabilatun bainal 'amil bi ta'atillah wa bainal 'alim bi jahlih. Apa kata Syekh Sa'di atau Syekh Sa'di rahimahullah, Allah mempertemukan dalam ayat ini tentang amalannya orang-orang berilmu dengan ilmu yang mereka punya. Lihat antum urutannya. Allah sebutkan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan. Siapakah orang-orang yang tegak di waktu malam salat, sujud dan ruku' sama Allah? Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Mereka menegakkan salat malam, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah disebutkan amalan, maka setelah itu Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi yang ingin para ulama sampaikan kepada kita, ilmu yang sebenarnya bukan ilmu dengan bikasratir riwayah. Ya, kita kalau membahas dari sisi ilmiah, iya, ilmu adalah periwayatan. Namun para sahabat adalah orang yang paling bagus ketika mendefinisikan masalah ilmu. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-ilmu laisa bikasratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu yang sebenarnya bukan dengan banyaknya riwayat, hafal ayat, hafal hadis, tapi ilmu yang sebenarnya bagaimana engkau semakin takut kepada Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Ini yang pertama, kemuliaan ilmu dan ahlinya membuat mereka mengamalkan ilmu. Ingat itu. Maka jangan sampai kita ini tidak memuliakan ilmu karena kita punya niat-niat yang buruk. Yang kedua, kemuliaan ilmu didapatkan dengan keikhlasan dalam belajar. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau sebutkan dalam Ta'zimul Ilm, ilmu itu menjadi mulia dan ahlinya menjadi mulia karena niatnya yang lurus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang belajar agama tapi niatnya bukan karena Allah. Nabi sebutkan 3 sifat orang yang kebanyakan mereka rusak niatnya karena 3 sifat ini. Kita lihat diri kita, Pak. Saya ini belajar untuk apa? Saya ini hadir di majelis ilmu untuk apa? Ibu-ibu juga yang di belakang,
Ibu-ibu hadir di majelis ilmu sehari 4 kali. Masya Allah, 4 kali Pak. Itu buat apa? Maka Nabi SAW mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan pernah kalian belajar ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Belajar bangga-bangga depan ustadz, bangga-bangga depan guru. Dan kadang-kadang terlihat sifat-sifat orang yang seperti ini. Seorang ustadz ditanya sebuah hukum, ustadz ini hukumnya apa? Ustadznya belum jawab, tapi asisten ustadznya jawab. Oh, itu kan ada khilaf. Lihat, ingin menunjukkan dia punya ilmu. Jadi maksud saya, jangan kita belajar agama Allah ini untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Antum melihat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, ulama sepakat dia lebih afdal daripada Khadir. Kenapa lebih afdal? Pertama, Nabi Musa dia adalah seorang nabi dan seorang rasul yang pengikutnya banyak, Bani Israel banyak. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Kenapa? Karena Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa telah berbicara dengan Allah. Tapi lihat, demi ilmu Musa melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Khadir. Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Gak ada niat kecuali untuk memuliakan ilmu. Dan lihat ucapannya Khadir ya. Sebelum kita lanjutkan hadis Nabi yang tadi, apa kata Khadir kepada Musa? Khadir mengatakan, sebentar, sebelum saya ingin menyampaikan, ini kisah Nabi Musa dan Khadir ya. Itu terjadi pada sebuah khutbah Nabi Musa ya. Dan Nabi Musa ditanya oleh salah satu kaumnya, ya Musa, siapa orang yang lebih alim daripada engkau? Apakah ada orang yang alim daripada engkau? Kata Musa, enggak ada, saya paling alim. Dan para ulama mengatakan Musa mengucapkan kalimat ini bukan sombong, tapi memang dia seorang nabi, seorang rasul. Maka setelah itu Allah tegur Nabi Musa alaihi salam dan berjumpalah dengan Khadir secara ringkas. Kalimat yang diulang-ulang oleh Khadir apa? Wahai Musa, engkau tidak akan sabar belajar dengan saya. Lihat, makanya kata para ulama, seakan-akan Khadir mengatakan, ya Musa, engkau gak punya ilmu, engkau gak akan pernah sabar belajar dengan saya. Tapi Nabi Musa dia merendahkan dirinya, padahal dia lebih afdal daripada Khadir. Tapi dia memuliakan ilmu, dia merendahkan dirinya untuk ilmu. Jadi sama kayak sekarang, kalau antum belajar kepada seorang ustadz, ustadz ini bilang, antum gak bakal mampu belajar sampai seperti ini, antum jangan baper, antum sabar. Nabi Khadir seakan-akan mengatakan apa? Engkau gak akan sabar belajar sama saya. Tapi pada akhirnya Nabi Musa tetap menuntut ilmu bersama Khadir. Itu Nabi Musa, ketawaduan membuat dia berjalan di atas ilmu. Kemudian Nabi mengatakan ya, wala litumaru bihi sufaha, agungkanlah ilmu dan janganlah kalian belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Dalam agama kita, orang bodoh itu bukan didakwahkan. Orang bodoh yang menyerang, memusuhi kita, diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya Muhammad, kalau ada orang-orang bodoh mencelamu, mengganggumu,
menginginkan sesuatu yang tidak baik untukmu, tinggalkan mereka. Jangan didebat. Orang bodoh ditinggalkan, bukan didebat. Ingat itu. Ada kadang-kadang orang belajar, oh ini cocok ini cocok untuk debat si fulan ini. Ini tujuan dia belajar. Dapat hadis satu, ini cocok, pasang di media sosial, status untuk si fulan. Untuk apa kita belajar kayak gitu, Pak? Yang ketiga, wala takhayyaru bihil majalis. Jangan kalian belajar ilmu ini agar mata manusia terarah kepada kalian. Maksudnya apa? Cinta popularitas, tasaddur. Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala, salah satu murid Syekh Muqbil, beliau mengatakan, di masa sekarang adalah masa di mana banyaknya anak-anak muda tasaddur binafsih, mengorbitkan dirinya sendiri, mengorbitkan dirinya sendiri. Disebutkan sebagian para ulama salaf, mereka baru berani membuka majelis di usia 40 tahun, Pak. Kita berapa usia, Pak? Malu kita kadang-kadang. Usia 40 baru mereka buka majelis, karena mereka berdalil dengan dakwahnya Nabi usia 40. Sebelum usia 40 mereka ngapain? Belajar mereka. Sebagian orang ya baru bisa baca Quran sedikit, belum lurus sedikit, bisa baca kitab sedikit, sudah berani untuk apa? Tasaddur, mengorbitkan diri. Dan yang jadi masalah, kalau seorang sudah niatnya popularitas, maka itu yang akan dia kejar sepanjang hayatnya. Dan yang sangat berbahaya, kalau dia ditanyakan sesuatu, dia harus menjawab, karena sudah jadi ustadz dan sudah terlanjur terkenal. Dan mungkin sebuah pertanyaan ditanyakan ke dia, dia langsung jawab. Yang mungkin pertanyaan ini kalau diserahkan kepada para ulama, seminggu para ulama berkumpul menjawabnya. Hati-hati. Baru ada ilmu sedikit, berani buat channel YouTube, nyoting diri sendiri. Dan ini nasihat dari Ustaz Firanda sama kita. Antum lihat, ada kajian Ustaz Firanda tentang penghalang-penghalang penuntut ilmu. Beliau sebutkan di situ, sebagian orang mengorbitkan dirinya sendiri, belum apa-apa sudah tampil, belum apa-apa sudah berani berfatwa. Apalagi ada istilah ikhwan apa, Pak? Ikhwan kibar. Hebat. Apa ini? Ikhwan kibar. Ikhwan kibar ilmunya sigor. Nggak ada, kita nggak ada. Kita ini belajar bukan untuk dikenal orang, supaya kita diorbitkan orang, enggak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan pada diri kalian furqan, ilmu yang bisa membedakan ini ridha Allah, ini murka Allah. Itu tujuan kita belajar, bukan yang lain. Maka perhatikan dengan niat kita dalam menuntut ilmu. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat memuliakan ilmu dan bagaimana para salaf dalam mengagungkan ahlinya, kita akan melihat kisah-kisah yang menakjubkan, Pak. Di antara kisah yang menakjubkan yang terjadi pada
Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ada salah seorang ahli dalam ilmu bahasa Arab, namanya Al-Farra. Jadi setiap ilmu itu ada ahlinya. Setiap ulama pasti ada ilmu yang dia ahli di bidang itu. Semua nggak mungkin, kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum sebut ulama siapa saja, dia pasti ahli di satu bidang khusus. Ada yang ahli di Quran, ada ahli di fikih, ada ahli di hadis. Disebutkan Al-Farra ini ahli nahwu. Tahu nahwu? Ilmu tentang bahasa Arab. Pada waktu itu khalifah mengirimkan 2 orang anaknya untuk belajar kepada Al-Farra ini. Lihat, khalifah di masa dulu tahu bagaimana memuliakan ahli ilmu. Anak itu yang datang ke tempat ulama itu, Pak, itu orang yang mengerti bagaimana memuliakan ahli ilmu. Gak kayak sekarang, Ustadz di mana Ustadz? Anak-anak mau ngaji nih, Masya Allah. Antum kalau dapat guru ngaji yang bagus, datangi ustadznya. Ustadz, anak punya anak 3 orang. Anak pengen anak-anak belajar sama antum, Ustadz. Bebas di mana antum bisa, anak ikut. Itu baru top, Pak. Itu memuliakan ilmu dan ahlinya. Dikirimlah 2 orang anak khalifah kepada Imam Al-Farra ini. Kemudian dia belajar ilmu nahwu sampai pada titik Al-Farra mengajarkan adab kepada 2 orang anak ini. Antum tahu bagaimana saking memuliakan anak ini dengan gurunya. Setiap selesai belajar, 2 orang anak ini rebutan mengambil sendal gurunya untuk dimasukkan ke kaki gurunya. Rebutan sampai berantem kadang-kadang. Selesai belajar, mereka langsung bergegas mengambil sendal gurunya, diletakkan di depan kaki gurunya. Karena mereka berantem sama Al-Farra, ya udah, kamu pegang yang sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Subhanallah, Pak. Berita ini didengar oleh khalifah. Antum bayangkan, khalifah, anak dia mempersilahkan kaki untuk sendal untuk guru-gurunya, dan anak khalifah waliul ahad. Apa itu waliul ahad? Ya, pangeran yang akan meneruskan jenjang jabatan ayahnya. Tersebarlah berita bahwasanya pangeran, 2 orang pangeran memuliakan gurunya sampai seperti itu. Maka dipanggil Al-Farra oleh khalifah, oleh raja. Dipanggil, Pak. Ditanya sama raja ini, wahai Imam Al-Farra, siapa orang yang paling mulia di muka bumi? Itu pertanyaannya. Siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Kata Al-Farra, Amirul Mukminin. Engkau pemimpinnya orang-orang beriman. Amirul Mukminin, orang yang mulia menurut Al-Farra apa? Pemimpin kaum muslimin. Apa kata raja ini? Engkau salah. Orang yang mulia di muka bumi ini adalah orang yang berhasil menanamkan di hati 2 pangeran untuk memakaikan sendal kepada gurunya. Ternyata ini khalifah yang bertakwa sama Allah. Jadi menurut orang-orang di masa dulu, keberhasilan seorang guru ketika guru itu berhasil menanamkan akhlak kepada muridnya, Pak. Kemudian khalifah memberikan 10.000 dirham kepada Al-Farra. Disebutkan dia telah berhasil mendidik anak-anaknya memuliakan ahli ilmu. Dikasih hadiah, Pak. Berarti selama belajar dengan Al-Farra ini, anaknya memuliakan ilmu dan ahlinya.
Makanya antum yang punya anak, jangan cuma ngantarkan anak ke sekolah, kasih pesan sama anak, nak, kamu hormati guru kamu, nak, kamu hormati ilmu, nak, kalau guru menerangkan dengarkan, nak, jangan bantah guru kamu, nak. Itu tugas seorang ayah dan ibu, Pak. Perhatikan itu ya. Kita sebagai wali murid, orang tua, mengajarkan kepada anak kita untuk memuliakan gurunya, memuliakan gurunya. Yang terjadi enggak? Ya, anak-anak sekarang, kata ayahnya, nanti kalau guru kamu macam-macam, bilang sama ayah. Astagfirullah, Pak. Apa begitu memuliakan ilmu? Ilmu ini besar, jemaah, dan ilmu selalu disematkan kepada Allah. Ilmu selalu disematkan keagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di dalam surah Ali Imran ayat 18, saking agungnya ilmu, Allah menjadikan ahli ilmu persaksiannya diterima. Gak main-main antum. Ahli ilmu itu kalau dia bersaksi, diterima persaksiannya oleh Allah. Bahkan Allah sandingkan persaksiannya dengan persaksian ahli ilmu. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illallah huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. Allah bersaksi tidak ada ilah selain Dia, dan para malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, bil qist, dengan keadilan, la ilaha illahu al azizu al hakim. Di sini kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, istashhada subhanahu bi'ulul ilmi ala ajalin mashhud alaih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dalam ayat ini Allah mempersaksikan para ahli ilmu di permukaan bumi. Jadi nggak main-main ahli ilmu itu, Pak. Kita memuliakan ahli ilmu, dan kita diperintahkan memuliakan ilmu itu sendiri. Makanya kadang-kadang kita tidak sampai pada derajat orang-orang yang memuliakan guru kita, Pak. Antum kalau buka kitab Ta'zimul Ilm Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, di bab-bab terakhir beliau mengatakan apa? Salah satu cara menghormati, mengagungkan ilmu dan ahlinya, ketika bertanya tidak seperti bertanyanya orang-orang di pasar. Berapa sekilo? Berapa sekilo? Ambil 100. Ini orang pasar, Pak. Sama kayak Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Apa kata Syekh Utsaimin? Hendaklah dia memulai dengan kalimat-kalimat doa. Ya Syekhana barakallahu fik, indi soal itu, wahai syekh kami, semoga Allah memberkahimu, saya punya pertanyaan, gitu, Pak. Nggak kayak orang di pasar. Apa tadi di pasar? Berapa sekilo? Antum bedakan guru antum dengan orang pasar, beda. Sampai Nabi SAW mengatakan, tempat yang paling terburuk pasar, dan jangan kalian orang yang pertama masuk di dalamnya. Bedakan antara majelis ilmu dengan pasar. Bedakan kalau antum WhatsApp dengan guru antum dengan WhatsApp dengan jual beli, beda. Mulai dari kalimat ya ustazi, wahai ustadku,
Ustazi, saya punya pertanyaan, semoga Allah memberikan berkah kepada antum. Gitu nanya. Ini enggak, Ustaz kok belum dibalas? Masya Allah Pak. Ustaz nelpon berkali-kali, chat berkali-kali. Ini kita enggak punya adab kepada ilmu dan ahlinya. Itu penting tuh Pak. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diceritakan ketika beliau berguru dengan Imam Malik, 7 tahun hafal Quran Imam Syafi'i, 10 tahun hafal Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Saya kalau sedang duduk di majelisnya Malik, Imam Malik, saya kalau membuka lembaran-lembaran kitab pelan-pelan, pelan-pelan, penghormatan kepada ilmu dan guru. Masya Allah Pak, sampai seperti itu. Kita gimana sekarang? Santai aja. Kadang ada yang ngobrol, kadang ada main HP, gak menghormati ilmu, gak menghormati ilmu. Jadi kita berusaha untuk memuliakan ilmu karena Allah, dan kita tidak akan mungkin mendapatkan ilmu yang barakah kalau kita tidak beradab kepada guru-guru kita. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhihi al-ayah tadullu ala fadli al-ilmi wa ahli min wujuh. Ayat ini tentang persaksian tadi menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama adalah istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Allah mempersaksikan ahli ilmu dari manusia-manusia lainnya. Ada miliaran jumlah manusia, tapi yang Allah pilih untuk bersaksi hanya ahli ilmu. Maka jangan pernah antum lemah semangat dalam belajar. Harus ada semangat. Maka disebutkan apa? Menuntut ilmu bagian dari jihad. Antum tahu jihad? Butuh kesungguhan, kesabaran. Sebagian para ulama karena mengagungkan ilmu, matanya buta di akhir hayatnya. Buta. Al-Imam Ibnu Katsir buta di akhir hayatnya. Buta Pak. Mungkin saking banyaknya membaca, saking cintanya kepada ilmu. Syekh Albani baca kitab 16 jam 16 jam baca kitab. Cinta, mengagungkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, iktiranu syahadatihim bi syahadatih. Allah menyandingkan iktiran, muqaranah. Allah menyamakan persaksian Allah dengan ahli ilmu. Maksudnya pada satu redaksi yang sama. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan ahli ilmu bersaksi. Subhanallah Pak. Yang ketiga, iktiranuha bi syahadati malaikatih. Allah sandingkan persaksian ahli ilmu dengan para malaikat. Antum tahu para malaikat? Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Pak. Bahkan disebutkan ada para malaikat yang mereka semenjak diciptakan sampai hari kiamat sujud dan rukuk sama Allah. Begitu keagungannya para malaikat. Tapi Allah sandingkan ahli ilmu di sisi para malaikat. Kemudian anna fi dhamni hadhihi tazkiyatahum wa ta'dilahum fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Kata Allah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di sini ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan mensucikan para penuntut ilmu, karena sesungguhnya Allah la yastashhid min khalqihi illa al-udul. Allah tidak akan bersaksi untuk makhluknya kecuali dia orang-orang yang adil.
orang-orang yang adil. Makanya dari kita mengetahui keagungan ilmu itu membuat kita semakin semangat untuk menuntut ilmu agama. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara keagungan ilmu, para nabi dan para rasul, Allah tidak pernah perintahkan mereka untuk meminta tambahan di dunia kecuali ilmu. Ingat itu. Allah tidak pernah suruh Nabi Muhammad minta harta, enggak pernah. Allah tidak pernah suruh Nabi Musa minta dunia, enggak pernah. Bahkan Nabi Musa disebutkan, bahkan dalam kitab-kitab Injil, Taurat, sering orang-orang mengatakan Musa sebagai guru. Anda melihat dalam Injil, Taurat itu disebutkan Musa itu adalah guru. Sampai Allah, afwan, bukan Musa, Nabi Isa adalah guru. Nabi Isa. Sehingga Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, telah datang kepadaku Alkitab, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama tafsir, kenapa Nabi Isa diberkahi dimanapun dia berada? Disebutkan Nabi Isa alaihi salam kemanapun dia pergi, dia mengajarkan ilmu. Jumpa sama orang, ada ilmu yang diajarkan. Jumpa dengan orang lagi, ada ilmu yang dia sampaikan. Sehingga dimanapun dia berada, berkah hidupnya. Lihat Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Allah tidak pernah menyuruh Nabi meminta tambahan kecuali ilmu. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Baik, kemudian orang yang berilmu, Allah akan mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Antum ingat dengan kisahnya Ibnu Abza yang menggantikan Nafi di kota Madinah. Pada waktu itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, ditanyakan, wahai Nafi, siapa yang menggantikanmu sementara yang mengurus negara ini siapa? Kata Nafi, Ibnu Abza. Ini nama yang gak dikenal karena dia mantan budak, maula. Kata Umar bin Khattab, siapa Ibnu Abza ini? Kata Nafi, dia adalah a'lamu bil Quran wa a'lamu bil faraid. Ibnu Abza ini adalah orang yang paling mengerti dengan Al-Quran dan paling mengerti dengan ilmu waris. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Innallah yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat beberapa orang-orang dengan Al-Quran ini. Allah muliakan dengan Al-Quran, dan Allah rendahkan sebagian orang dengan Al-Quran. Anda melihat dulu di masa para salaf ada salah seorang anak kecil, dia terlahir cacat, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Apa kata ayah dan ibunya? Wahai anakku, belajar engkau dengan ulama, pergi engkau menuntut ilmu, karena ilmu akan mengangkat derajatmu. Walaupun dia cacat, akhirnya dia belajar sampai dia menjadi seorang yang alim besar, dan dia diangkat sebagai qadi, sebagai hakim. Makanya orang yang berilmu Allah jadikan dia sebagai tempat bertanya. Dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Azan jemaah.
Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sekitar kurang dari 20 menit insyaallah taala sebagaimana yang diinformasikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin akhiri dengan beberapa ucapannya para salaf yang berkaitan dengan ahli ilmu, ya. Sekarang muncul sebuah permasalahan, ya, yaitu siapa orang yang dikatakan ahli ilmu. Itu penting sehingga kita bisa melihat kepada siapa kita ini belajar. Jangan setiap orang yang ceramah antum ambil ilmunya, setiap orang yang berkhutbah antum katakan dia ahli ilmu. Baik, ada sebuah kisah dari Imam Muslim rahimahullah, meriwayatkan dari sanadnya Mujahid bin Jabr al-Makki. Ada salah seorang yang bernama Bushair bin Ka'ab al-Adawi. Bushair bin Ka'ab al-Adawi. Bushair bin Ka'ab ini dia bukan orang yang dikenal oleh Abdullah bin Abbas, bukan orang yang dikenal sebagai ahli dalam menyampaikan hadis, gitu loh. Maka Bushair bin Ka'ab al-Adawi, ya, dia datang kepada Ibnu Abbas, kemudian dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas nggak lihat sama dia, dicuekin, Pak. Datang Bushair, dia mengatakan Rasulullah bersabda. Ibnu Abbas nggak lihat, dicuekin. Kata Bushair, ya Abdullah, aku menyampaikan kepadamu hadis Nabi, perhatikan. Diulang lagi sama Bushair bin Ka'ab. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Sama Abdullah bin Abbas enggak dilihat, dicuekin. Masya Allah, Pak, lihat para sahabat dulu. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas dulu kepada orang ini? Ketika sahabat masih hidup semuanya, mereka mengatakan Rasulullah bersabda, maka kami ambil ucapannya. Tapi setelah wafatnya para sahabat, hiduplah orang-orang yang terpuji dan hiduplah orang-orang yang tercela. Ketika mereka menyampaikan hadis, maka kami pun tidak akan mengambil hadis darinya kecuali dari orang yang benar-benar kami kenal. Antum tahu nggak siapa dia? Harus kenal. Karena ahli ilmu tidak dikatakan ahli ilmu sampai dia dipersaksikan oleh ahli ilmu. Tuh, ingat itu. Kalau bahasanya seorang hafiz Quran, dia tidak dikatakan hafiz Quran bagus bacaannya sampai ada orang yang hafiz Quran juga mempersaksikan bacaannya bagus. Nah sekarang siapa yang mempersaksikan bacaan antum bagus? Siapa? Kan gak ada, kecuali antum belajar. Begitu juga sebaliknya, seorang ustadz tidak boleh dia diambil ilmunya sampai ada ustadz yang lain mempersaksikan keilmuan dia dengan banyak cara. Dengan banyak cara diketahui di mana dia belajar, diketahui bagaimana sholatnya. Lihat, sampai disebutkan kami dulu tidak mau belajar ilmu sampai kami lihat bagaimana sholatnya si fulan. Subhanallah. Jadi itulah ahli ilmu, harus ada yang mempersaksikannya. Sama kayak dokter, Pak, dokter. Ini dokter benar atau tidak, tahu dari mana? Dari dokter lain juga. Jadi seorang dikatakan ahli harus ada orang yang mempersaksikannya. Dan untuk melihat ya, bagaimana Imam Malik begitu detail dalam mempelajari ilmu dari ahlinya, Pak. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, saya langsung terjemahkan ya,
Aku pernah berjumpa dengan para ulama di kota Madinah yang mereka soleh dan rajin beribadah, dan mereka sering menyampaikan ilmu hadis. Apa kata Imam Malik? Tetapi aku tidak pernah mempelajari satu hadis pun dari mereka, karena mereka bukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Lihat Pak, Imam Malik begitu cara dia belajar. Itu Imam Malik. Juga disebutkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abu Asim An-Nabil berkata, kami tidak mendapatkan orang-orang soleh yang lebih banyak berdusta dalam suatu hal dalam masalah riwayat kecuali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata mereka? Justru orang kalau cuman soleh saja, bukan ahli ilmu, lebih banyak dustanya. Ingat tuh. Jadi jangan antum lihat kalau ada orang rajin ke masjid, rajin baca Quran, kalau dia tidak berilmu, dia lebih banyak dustanya tentang hadis Nabi daripada preman di pasar, Pak. Kenapa? Karena dia merasa diri dia soleh, merasa dia bisa berbicara tentang agama. Apa kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Tidak ada orang yang lebih banyak dustanya tentang ilmu agama kecuali orang soleh yang tidak berilmu. Hati-hati. Dan selalu saya ingatkan, ketika disebutkan ilmu yang pokoknya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sampai kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullu raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan boleh diterima dan ditolak kecuali penghuni kubur ini. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah telah meletakkan standar siapa orang yang harus diambil ilmu dari dia. Standar yang paling inti adalah akidah yang lurus. Sampai kata Imam Abu Hanifah, man ankara annallah fis sama faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari Allah berada di atas langit, sungguh dia telah kufur. Bukan kita mengkafirkan, tidak, tapi ini perbuatan kekufuran. Maka gampang, antum kalau ingin melihat akidah seseorang, tanya hal yang paling mendasar. Ustaz, di mana Allah Ustaz? Nah, itu paling mendasar itu, Pak. Kalau ustadznya terlalu banyak penjelasan, oh kalau Allah itu gini sebenarnya, itu udah itu sudah bermain dengan kata-kata. Budak jariyah ditanya oleh Nabi, budaknya Muawiyah bin Hakam, aina Allah? Apa kata budak ini? Fis sama. Wa man ana? Siapa saya? Rasulullah. A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, dia seorang mukminah. Dari sini kata para ulama, kalau ada orang ditanya tentang di mana Allah, jawabannya ke kanan ke kiri, itu udah tanda kesesatan itu. Apalagi pakai papan tulis. Allah secara bahasa terus, Pak. Padahal agama ini melihat dari sisi bahasa itu thariqah terakhir. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, Al-Quran ditafsirkan dengan qaulus sahabah, baru terakhir Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Dan disebutkan kalau penafsiran bahasa Arab bertentangan dengan penafsiran syariat, maka dibuang tafsir bahasa Arab. Kalau ada satu istilah secara syariat halal, namun ternyata secara bahasa hukumnya lain, maka dibuang secara bahasa. Jadi maksud saya,
penafsiran secara bahasa Arab itu metode terakhir, bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Maka dulu di Padang, yang di Padang nih, ada sekelompok orang dia sholat, tapi cuman doa, Pak. Jadi selesai muazin berkumandang, dia doa. Ente nggak sholat? Udah sholat. Mana sholatnya? Kok mana ruku, mana sujudnya? Tadi doa. Terus ditanya sama dia, kenapa ente sholat kayak gitu? Coba, kata dia, sholat secara bahasa apa? Doa. Saya udah sholat. Bahlul ini, Pak. Jadi maksud saya, segi bahasa tidak cukup. Tidak dikatakan orang ahli ilmu hanya pintar bahasa Arab. Belum. Dan kita terus untuk belajar ilmu agama ini, Pak. Ilmu kita masih terlalu jauh, ya. Maka kita harus terus belajar sampai kata para ulama, seandainya kalian memberikan semua umur kalian untuk ilmu hanya akan memberikan sebagian dari dirinya. Ilmu hanya akan memberikan sebagian dari dirinya. Taib, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin masih ada waktu insyaallah ta'ala. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Sebagai penuntut ilmu, bagaimana supaya kita tidak futur? Pertama begini, ketika antum sedang malas, antum bedakan dulu, saya ini futur atau saya pemalas. Itu dua hal yang berbeda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli amalin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa futurnya. Futur hanya akan terjadi pada orang yang sudah semangat kemudian futur. Itu namanya futur, Pak. Dia terjadi pada orang yang setelah melakukan kesungguhan, setiap hari belajar, akhirnya futur. Inilah yang Nabi khawatirkan menimpa para sahabat. Ibnu Mas'ud ketika ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kami ini sangat membutuhkan ilmu darimu, ajarkan kami ilmu setiap hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau membuka majelis untuk para sahabat hanya di malam Kamis, ya, seminggu sekali, Pak, atau Kamis malam, saya lupa antara itu, ya, malam Kamis atau Kamis malam, seminggu sekali. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tidak ada yang menghalangiku mengajarkan kalian setiap hari kecuali rasa bosan. Nah, jadi kalau antum belajarnya setiap hari, muncul futur, wajar. Tapi kalau belajar sudahlah sebulan sekali, saya futur Ustaz, nah, itu bukan futur, itu pamaleh, tahu? Pemalas. Itu dibedakan dulu tuh. Baik, anggaplah futur, ya. Nah, Nabi mengatakan, barang siapa di masa fatrahnya, di masa futurnya, dia masih berada di atas sunnahku, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Jadi kalau kita sedang futur dalam menuntut ilmu, pertama kita banyak-banyak istighfar, Pak. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya ilmu akan hilang kepada orang yang melakukan maksiat. Maka dulu pernah salah seorang salaf di antara Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau ada satu permasalahan agama saya tidak faham-faham, maka saya pun beristighfar kepada Allah 100 kali sampai Allah memberikan pemahaman kepadaku. Jadi kalau ada ustaz nerangkan sama antum nggak faham-faham, kadang-kadang bukan karena bahlul, bukan, karena banyak maksiat. Orang semua faham, kita nggak faham. Itu gara-gara maksiat. Istighfar sampai nanti Allah berikan kita hidayah. Jadi ketika futur, kewajiban jangan ditinggalkan.
Salat 5 waktu ke masjid berjamaah jangan tinggalkan. Nah, kemudian biasanya orang futur pada satu permasalahan, maka dia bisa pindah ke kegiatan yang lain sementara. Mungkin biasanya setiap maghrib belajar, setiap maghrib belajar, setiap maghrib belajar. Mungkin sekarang dia selang-seling, mungkin setiap maghrib silaturahim, atau mungkin dia pergi menyantuni anak-anak yatim. Selingi kebaikan. Fa idza faragta fansab. Nah, kemudian ya, fahamilah bahwasanya amal yang Allah cinta sedikit tapi terus menerus. Ahabbul a'mal indallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta sedikit tapi terus menerus. Jadi kita jangan sampai merasa lebih hebat dari sahabat. Sahabat dulu belajar Al-Quran 10 ayat. Ini kita bicara secara umum ya. Sampai mereka bisa mengamalkan, mereka tahu asbabun nuzulnya, mereka tahu kepada siapa ayat ini diturunkan, baru mereka nambah ayat yang berikutnya. Itu cara mereka dalam belajar. Kemudian juga ya, kalau antum sedang futur ya, terkadang kita perlu untuk minta nasihat kepada orang yang lebih berilmu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Kami kalau sedang futur, sedang malas ya, kami datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, belum Ibnu Taimiyah ngomong sesuatu, kami lihat wajahnya, maka semangat kami pun kembali. Nah, antum lihat wajah Ustaz antum semangat insyaallah. Tergantung ustadznya juga gitu. Jadi maksud saya, datangi orang-orang soleh, minta nasihat ya. Itu akan membantu kita untuk bisa istiqamah ya. Minta nasihat. Juga anak-anak kita yang di pondok pesantren ya, sampaikan sama dia, nak, kalau kamu sedang futur nak, jangan diam, datangi guru kamu, minta nasihat. Dan saya merasakan terkadang guru dan bahkan guru itu bisa menggantikan posisi orang tua, Pak. Karena guru agama adalah orang tua kita dalam agama kita, guru agama. Tapi minta nasihat jangan terlalu sering juga. Saya punya pengalaman ya, ini pengalaman pribadi lah. Dulu waktu saya mondok, sering saya telepon guru saya, Pak. Sampai guru saya mungkin sampai nek mungkin. Ustadz, saya susah ngafal Quran Ustadz, minta nasihat. Ustadznya masih kasih nasihat, semangat Yofin, hafalkan lagi, luruskan niat. Minggu depan telepon lagi, Ustadz minta nasihat, disemangati lagi. Sampai ketiga kali langsung kena sikat. Antum nasihat-nasihat terus, amalkanlah, kata dia. Dan saya ingat beliau mengatakan, dulu sahabat mereka satu kali minta nasihat sama Nabi, mereka pegang sampai mereka wafat nasihat itu. Antum lihat tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali Nabi memberikan nasihat kepada kami, saya tidak pernah meninggalkan selama-lamanya. Jadi minta nasihat benar-benar murni untuk diamalkan. Itu dia ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masih ada? Sebelum kita sholat isya insyaallah ta'ala ya. Hidayah itu baik, apakah hidayah dicari atau datang sendiri ya. Hidayah dia murni pemberian Allah. Bahkan Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai pun tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi secara pengamalan, lihat, Nabi tahu Allah yang memberikan hidayah, tapi Nabi tidaklah meninggalkan yang namanya ikhtiar.
menjelaskan agama kepada orang lain, membuka majelis untuk para sahabat. Karena di antara jenis hidayah adalah hidayatul irsyad wal bayan. Ada namanya orang dapat hidayah karena mendengarkan penjelasan. Makanya Al-Quran Allah sebutkan kitab yang paling rinci. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabil mujrimin. Beginilah kami jelaskan ayat-ayat kami. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Agar terang bagi kalian, litastabila sabil mujrimin, agar jelas bagi kalian mana jalannya orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang apa mujrim ini terjemahannya, Pak? Berdosa masih kurang pas. Kalau sayyi buruk, ya. Mujrim itu lebih parah lagi. Mungkin kalau bahasa kita orang-orang bajingan. Nah itu. Itu bahasanya itu, Pak. Jadi Allah ingin mengatakan, beginilah kami terangkan ayat-ayat kami supaya jelas bagi kalian mana orang-orang yang bajingan. Begitu, Pak. Dan terkadang Al-Quran harus diterjemahkan sesuai dengan ayatnya. Mengganti-ganti istilahnya mengurangkan kekhusyukan di hati. Jangan kita berusaha merubah-rubah istilah. Contoh, Pak, ketika pencuri, ada orang mencuri uang 10 miliar, apa namanya? Koruptor. Tapi kok dia koruptor, di hati itu kayak masih biasa, Pak. Dia perampok, nah itu baru tuh. Kau perampok 10 miliar. Pezina, jangan ganti namanya. Pezina. Wanita pezina, sebutkan pezina. Riba, sebutkan riba. Sama kayak tadi. Penjahat, sebutkan penjahat. Kadang-kadang ada orang mengganti-ganti istilah dengan tujuan supaya bisa memberi hidayah sama orang. Ini juga penting ini. Hidayah itu dicari, tapi Allah tahu siapa yang pantas diberikan, siapa yang tidak. Itu dia. Dia dicari, Pak. Belajar, bertanya, itu hidayah. Makanya jangan sampai istilah-istilah juga ini saya ingatkan membuat kita itu lemah dalam mengingkari kemungkaran. Ada lagi sebagian ustadz bilang, atau sebagian orang, bukan ustadz ya, ada orang kadang-kadang pengurus masjid juga begitu tuh. Tapi di sini nggak ada, insya Allah. Ustadz, nanti jangan pakai istilah itu ya. Ganti istilahnya dengan tidak sunnah. Tujuannya apa, Pak? Dia menyangka dengan cara dia seperti ini, dia bisa memberi hidayah sama orang. Istilah yang telah datang dari Nabi, sebutkan aja. Tidak sunnah berarti apa? Bid'ah. Ini tidak sunnah. Maksudnya apa tidak sunnah itu apa? Tidak sesuai syariat, ya berarti bid'ah. Makanya orang kalau merasa dirinya yang memberikan hidayah, dia akan menempuh sebuah thariqah yang aneh-aneh. Ada sebagian orang ingin merangkul anak muda, berubah cara dakwahnya. Syekh Albani, ingat Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ada orang sholat seperti sholatnya Nabi, puasanya seperti puasanya Nabi, hajinya seperti hajinya Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji apa? Khudhu anni manasikakum. Itu dalam urusan ibadah. Dakwah juga demikian. Dakwah juga adalah ibadah. Maka tata caranya sesuai dengan firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Maka merubah-rubah metode dakwah yang tidak sesuai dengan sunnah juga dilarang. Juga dilarang. Itu dalilnya, Pak. Dakwahnya ibadah, sehingga tata caranya harus sesuai dengan sunnah.
Ya, jangan sampai gara-gara ingin merangkul banyak massa, cara dakwahnya berubah. Ada yang takut menyampaikan tauhid, ada yang takut amar ma'ruf nahi mungkar, karena dia merasa hidayah datang dari dia. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.